Salam sugeng rawuh di channel saya, channel Demang Suro. Channel yang mengedukasi dan menginspirasi kita semua, khususnya para perawat anis merah, agar tetap giat dan semangat untuk merawat khususnya burung anis merah. Nah, untuk hari ini ada cerita yang sangat menarik sehingga saya membuat konten pada hari ini, hari Rabu tanggal 6 April 2022. Cerita menarik ini semua tidak kebetulan begitu saja, ataupun semua direkayasa sedemikian rupa agar channel-channel yang saya buat itu menarik dan mendapat simpatik atau mendapat penonton banyak, itu tidak. Tapi channel yang saya buat ini memang real, nyata dalam keseharian saya merawat khususnya burung anis merah. Nah, konten kali ini saya buat khusus untuk membedakan atau memprediksi jenis kelamin antara jantan ataupun betina. Seringkali kita jumpai khususnya para perawat yang merawat burung, entah itu burung baru, entah itu rawatan lama, tapi tidak kunjung bunyi. Nah, di sini keraguan para perawat mulai muncul. Keraguan tersebut tentu akan mengarah ke jenis kelamin, karena jenis kelamin anis merah itu yang nantinya akan memperjelas atau meyakinkan kita bahwasanya kalau jenis kelamin laki-laki nanti akan pasti bunyi atau jantan ya. Kalau betina itu kebanyakan tidak bunyi, atau secara umum itu burung yang dirawat anis merah betina itu tidak bunyi. Nah, dalam hal ini tentunya kita para perawat juga seringkali menjumpai merawat burung udah lama, entah itu burung kita adopsi sudah merah ataupun burung dari terotolan atau anakan. Nah, kebetulan saya ini kemarin hari tepatnya hari Kamis. Hari Kamis itu ada konsumen atau pembeli terotolan saya di musim 2021 atau musim yang lalu. Nah, ini kan musim 2022. Konsumen saya itu membeli terotolan, satu terotolan, terus dirawat sampai kemarin hari Kamis tanggal 31 Maret itu belum kunjung bunyi. Nah, di situ konsumen saya itu ya sama seperti saya. Kalau kita merawat anis merah sudah lama, entah itu dari trotol, entah itu sudah mutasi ataupun bulu sudah merah, tidak kunjung bunyi, padahal rawatan sudah lama, hampir 1 tahun lebih lah, 1 tahun lebih sedikit atau 1 tahunan belum kunjung bunyi. Ada kegundahan atau keraguan tentang jenis kelaminnya. Nah, itu terus dikonsultasikan kepada saya bahwasanya burung ini tidak bunyi, yang dulu dibeli dari terotolan. Oh iya Pak, kalau memang seperti itu nanti coba kita cek bareng-bareng. Nah, tapi beliaunya itu meminta tukar terotolan lagi di musim ini ya. Dengan seketika itu pula saya iakan, dan saya pun kebetulan ada beberapa stok terotolan, dan beliaunya itu saya minta memilih sendiri terotolan yang diinginkan seperti apa. Stok saya seperti ini ABCD. Nah, terus beliau memilih salah satu dan saya antar ke tempat beliau.
kebetulan rumahnya beliau itu tidak jauh dari lokasi saya di tinggal. Nah, untuk hal itu menjadikan pengalaman saya bahwasanya setiap agen ataupun penjual itu pasti akan mengalami hal yang serupa seperti saya, atau bahkan bisa sering mengalami hal yang saya alami saat ini. Nah, ketika itu saya amati bahwasanya burung ini kalau dari katurangan ataupun dari corak bulu ataupun dari kepala ataupun ekor dan sebagainya, kalau sudah merah itu sangat sulit untuk membedakan atau memprediksi jenis kelamin laki-laki, jantan atau betina. Nah, di situ para perawat, khususnya saya pribadi, membedakan atau memprediksi salah satunya dengan cara mengecas lalu menggandeng dengan burung anis merah lainnya, tapi yang sudah gacor teler. Nah, hari ini pukul tanggal 6 April 2022 itu saya lakukan tersebut. Tapi dalam waktu 1 mingguan ya, berarti hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah, Selasa 6 hari saya amati, saya pantau perkembangan gerak-geriknya dari burung tersebut. Yang pertama yang saya amati dari burung yang dikembalikan itu, dikembalikan itu posisi sudah merah karena sudah 1 tahunan atau 1 musim, dari musim lalu ke musim ini sudah memerah. Nah, yang pertama saya amati dari burung yang dikembalikan itu adalah di situ bahwasanya menurut saya kacamata saya itu burung itu cenderung lesu, tidak ada gairah ataupun birahinya itu tidak ada. Padahal kalau dilihat dari bulu itu masih bagus. Terus posisi mata itu enggak sayu, tapi dia apa istilahnya itu, dia tajam, matanya tajam. Berarti kondisinya burung itu bisa dikatakan fit atau sehat. Nah, terus saya olah burung itu selama 6 hari dengan cara saya bahwasanya membuat burung itu birahinya nampak dan mentok dengan cara pola rawatan. Maaf, ini rawan sekali jika Anda terapkan pada burung Anda, karena nanti efeknya jika burung itu tidak sanggup menerima pola rawatan yang saya terapkan ini, treatment yang saya terapkan ini ke burung yang dikembalikan tadi, nantinya akan sangat over birahi ataupun emosi, ataupun lebih parahnya lagi nanti itu akan ambrol bulunya. Karena pola rawatan yang saya terapkan itu untuk menumbuhkan birahi burung tersebut atau mengangkat birahinya dari burung tersebut, itu saya menggunakan pola rawatan jor EF atau jor extra fooding berupa cacing. Tapi tetap saya barengi dengan mandi rutin pagi sama sore. Tujuan saya mandi itu akan membuat burung itu fit atau bugar atau segar ya, seperti itu. Terus untuk cacing, pemberian cacing pagi sore bisa saya berikan 3-5 ekor di pagi dan sore hari, itu akan cepat untuk mengangkat atau menaikkan birahinya, karena dalam waktu dekat cacing itu mampu menaikkan atau istilah memanipulasi birahi dari anis merah. Nah, treatment tersebut saya lakukan selama 6 hari dan hasilnya alhamdulillah burung itu sudah ada birahinya pada waktu tadi. Nah, di situ saya juga menerapkan analisa saya, yaitu cas dengan cara cas gandeng untuk menjawab keraguan saya. Ini sebenarnya betina atau jantan. Nah, saya cas kurang lebih cas bawah ya, cas bawah saya gandeng dengan 3 burung, yang 1 gacor,
dan yang satunya itu betina, dan yang satunya ini yang dikembalikan tadi. Nah, di situ kurang lebih saya cas di bawah itu 15 menit sambil saya goda dengan siulan atau dengan gerakan tangan ataupun petetan. Nah, di situ birahi anis merah yang saya cas itu akan mulai naik dan stabil. Nah, setelah stabil saya gandeng jejer 3 burung tersebut. Pada gandeng pertama, saya gantung pertama kalinya dengan jarak kerenggangan jarak burung itu agak lebar, ya kurang lebih 2 meteran lah. Antar burung itu jaraknya 2 meter. Itu yang satunya, yang keduanya, dan yang satunya itu yang sudah pasti jantan dan gacor teler itu saya taruh tengah. Yang satu burung kembalian dan yang satu betina itu saya taruh pinggir-pinggir untuk mengapitnya. Dengan jarak 2 meter, di situ belum ada respon, hanya pada kenceng-kenceng. Setelah burung yang tengah ini bunyi teler, terus yang di pinggir-pinggir ini yang 2 itu masih birahi kenceng, tapi tidak ada respon, hanya birahi kenceng. Yang satunya yang dikembalikan itu ada sesekali dia galak. Nah, di sini sudah bisa saya simpulkan bahwasanya dengan analisa trek gandeng atau gantung berjejeran seperti ini, kalau kebanyakan burung olahnya atau tingkahnya itu narung, kebanyakan itu condongnya ke jantan. Lah, di sini sedikit keraguan saya mulai terjawab. Tapi belum cukup sampai situ, saya belum puas. Terus saya rapatkan lagi. Seperti apa reaksinya ketika lebih rapat lagi dalam menjajarnya. Nah, di situ mulai nampak yang betina dia nanti akan pas waktu yang di tengah jantan teler, bunyi teler, itu yang betina pasti akan ngecir. Nah, nanti saya lampirkan videonya. Ngecir kayak minta kawin itu. Nah, itu yang satunya yang burung dikembalikan itu, di situ dia cenderung diem atau pasif. Dia hanya ngecun, birahi kenceng terus, birahi kenceng, sesekali nabrak. Oh ya, berarti di sini mulai lagi keraguan saya terjawab. Nah, disinilah bisa saya simpulkan bahwasanya jika rekayasa ataupun jika cara ini Anda lakukan di rumah, monggo. Jika memang jenengan mempunyai keraguan tentang peliharaan Anda, khususnya burung anis merah, dengan cara ini bisa Anda praktekkan di rumah. Namun ini hanya sebatas prediksi dengan cara menggandeng bersamaan pada beberapa burung anis merah. Nah, di situ akan kita analisa berdasarkan gerak-geriknya, itu bisa diprediksi jantan dan betinanya biasanya di situ. Bukan sebuah kepastian. Kalau kepastian itu pastinya tes DNA di laboratorium yang menyediakan fasilitas untuk tes DNA di burung. Nah, seperti itu kurang lebih konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar jika memang Anda semua dalam menyimak video atau konten kali ini atau yang saya buat ini kurang paham, bisa kita tukar informasi ataupun tanya jawab di kolom komentar. Terima kasih, salam, semoga bermanfaat. Teruslah berbuat baik walaupun kebaikan itu tidak ada ujungnya, dan tetap semangat dalam merawat anis merah. Salam. Nah, ini salah satu cara saya untuk menjawab keraguan saya dalam merawat anis merah, khususnya dalam hal menebak atau memprediksi
burung anis merah, jenis kelamin jantan atau betina. Seharusnya di usianya 1 tahun lebih atau dia mutasi bulu dewasa dan kondisinya fit, sudah ada birahi seperti ini, seharusnya kedua burung ini sudah rajin bunyi. Bahkan seharusnya kalau sudah ada birahinya seperti ini, seharusnya saat di ces atau gandeng atau trek seperti ini, dia pasti akan teler karena sudah ada birahi. Nah, namun kedua burung ini belum bunyi. Nah, ini salah satu hal untuk menjawab keraguan saya gandeng, saya trek, saya ces seperti ini dengan satu syarat, burung sudah pada umurnya kurang lebih 1 tahun, terus kondisinya fit, terus sudah ada birahinya. Nah, seperti itu tandanya anis merah ada birahi itu, burung saat digandeng atau saat disandingkan dengan anis merah yang lainnya itu seperti ini, dia posisinya kenceng, bahasanya perawat itu ngidang, ngecis, ngecip. Nah, seperti itu seharusnya dia bunyi.